Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, mungkin ada dari saudara yang dihadapkan pada situasi di mana saudara tidak berdaya untuk memberikan pertolongan pada orang lain yang sangat terdesak untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Hal yang mungkin juga pernah saudara alami sendiri. Apa kiranya yang harus saudara lakukan dulu? Dan kepada siapa saudara alihkan perhatian saudara dalam situasi seperti ini? Kali ini kita akan belajar dari bacaan Matius 15 ayat 21 sampai 28, di mana seorang perempuan Kanaan yang datang pada Yesus untuk meminta pertolongan. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku seiman, Yesus bersama murid-muridnya meninggalkan Galilea untuk sementara waktu dan pergi ke daerah Tirus dan Sidon dan juga memasuki perbatasan Fenisia yang sekarang daerah ini terletak di negara Lebanon. Mungkinkah Yesus meninggalkan Galilea sementara waktu untuk beristirahat sejenak dari segala pertentangan politik dan keagamaan yang dihadapinya? Dari para imam dan pemimpin agama Yahudi yang menolak kebenaran dan membenci Yesus, bahkan berencana untuk membunuhnya. Dan dari banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya untuk menerima keajaiban. Saudara-saudaraku seiman, pasal ini mengajarkan tentang iman perempuan Kanaan yang begitu besar. Ia yakin sekali bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan anaknya dari rasukan setan. Awalnya Yesus tidak menghiraukan permintaan perempuan ini. Hal ini bukan karena Yesus tidak memiliki belas kasihan pada dia, namun Yesus ingin menguji ketulusan imannya. Karena banyak dari mereka yang berbondong-bondong mengikuti Yesus hanya untuk menerima berkat, dan setelah itu mereka pergi. Saudaraku, sangat menyedihkan sekali. Hal seperti ini masih terus terjadi di zaman sekarang. Banyak orang yang tidak sepenuh hati datang pada Yesus untuk beribadat, menyembah dan mengasihi Dia, namun hanya ingin menerima berkat bagi hidup mereka dan tidak mau mengenalnya atau membangun persekutuan dengannya.
Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian yang Allah berikan pada bangsa Israel. Perlu diketahui bahwa orang-orang Kanaan dan Fenisia pada saat itu memuja berhala Dewi Artaste. Mereka melakukan banyak ritual keagamaan untuk menyenangkan dewa-dewa mereka, agar hidup mereka diberkati dalam segala hal. Mereka hidup dalam segala macam dosa yang sangat dibenci Allah. Saudaraku, pelayanan Yesus dan murid-muridnya telah terdengar oleh mereka. Banyak dari mereka yang tinggal di luar Galilea yang datang pada Yesus untuk menerima kesembuhan sakit penyakit dan kebebasan dari kuasa setan untuk hidup normal kembali di masyarakat. Banyak sekali segala keajaiban yang Yesus telah lakukan untuk menolong mereka yang menderita. Ada yang datang kembali untuk mengucap syukur dan menyembah Dia, namun ada yang pergi dan melupakannya. Saudara, walaupun pasal ini tidak menerangkan bahwa apakah perempuan Kanaan ini telah menerima keselamatan dalam iman pada Yesus dan bertobat dari dosanya, namun dengan menaruh harapan yang besar pada Yesus, dia meninggalkan harapannya pada berhala-berhala yang selama ini dia sembah. Dia pun tidak menyerah akan perkataan Yesus bahwa ia tidak berhak menerima berkat bangsa Israel. Perumpamaan tentang roti untuk anak-anak yang tidak boleh diberikan pada anjing di sini merupakan gambaran bahwa mereka yang hidup di luar dari perjanjian Allah pada bangsa Israel tidak berhak menerima berkat Allah. Anjing-anjing yang digambarkan pada perumpamaan ini di sini bukanlah anjing-anjing liar, namun sebagai anjing piaraan keluarga yang hidup di rumah yang ikut makan pada saat keluarga makan. Pada saat Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini merupakan rencananya untuk menyelamatkan bangsa Israel yang telah dipilih Allah untuk menunjukkan akan Tuhan pada dunia. Namun kita mengerti bahwa banyak mereka walaupun bukan orang-orang Yahudi datang pada Yesus untuk meminta pertolongan dan mendapatkannya. Karena mereka percaya dan memiliki iman yang besar. Karena Yesus memiliki belas kasihan pada umat manusia. Sebagai contoh, iman seorang perwira Romawi yang dituliskan pada Matius 8 ayat 5-13. Ia datang pada Yesus memohon kesembuhan untuk pelayannya. Karena imannya yang besar, maka pelayannya sembuh, menerima kesembuhan dari sakitnya. Saudara bisa lihat video tentang kisah ini di pelajaran Alkitab Suara di Bukit beberapa waktu yang lalu. Demikian juga dengan perempuan Kanaan ini. Yesus telah mengabulkan permohonannya karena imannya yang besar. Pada saat Yesus berfirman, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara bisa dibayangkan betapa gembiranya hati perempuan itu. Akankah ia menceritakan apa yang telah dialaminya pada orang-orang sekitar? Bagaimana dengan kita, saudara? Pada saat Tuhan memberkati hidup saudara dan menjawab doa saudara, maukah saudara mengucap syukur dan berbagi hal ini pada orang lain, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan dipuji? Satu hal yang ingin saya garis bawahi dalam kisah ini adalah bagaimana cara atau sikap perempuan ini pada saat ia datang pada Yesus. Katanya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Ia datang pada Yesus dengan memanggilnya Tuhan dan anak Daud. Sebagai Tuhan, ia mengaku bahwa Yesus memiliki kuasa atas segalanya dan wajib disembah. Dan sebagai anak Daud adalah panggilan mesianik, yaitu Mesias
yang telah dijanjikan Allah bagi bangsa Israel dari keturunan Raja Daud. Dengan rendah hati ia datang pada Yesus dan terus percaya. Walaupun pada awalnya Yesus tidak menghiraukan permohonannya. Ia tidak mudah menyerah, namun bertahan terus untuk memohon. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita terus kuat bertahan dalam permohonan dan doa sampai Tuhan menjawab doa-doa kita sesuai dengan apa yang Dia rencanakan dan bukan yang kita rencanakan? Apakah kita cepat lelah hati dan menyerah? Saudaraku, pada awalnya Tuhan memilih bangsa Yahudi untuk menunjukkan dirinya pada dunia. Namun karena kebutaan roh dan kekerasan hati mereka gagal melakukan ini. Namun Tuhan Allah akan melengkapi janjinya. Pada akhirnya, bangsa Israel yang percaya akan menerima keselamatan sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Dan sekarang, berkat keselamatan telah diberikan pada bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tuhan Yesus tidak akan menolak mereka yang meminta pertolongan, walaupun mereka bukan orang Yahudi. Saudaraku, kiranya banyak sekali yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Yang paling penting adalah iman yang besar, iman yang kuat pada Yesus sebagai Allah dan sumber kehidupan. Demikian pula kita pun harus datang pada Yesus dengan kerendahan hati dan penuh hormat pada Allah untuk menyatakan segala permohonan kita dalam doa. Doa yang dipanjatkan dengan ketulusan hati sesuai dengan rencana baiknya bagi hidup kita. Kita harus terus berbesar hati dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Mari saudaraku terkasih, mari terus kita berdoa, memohon dan memuji Allah, mengasihinya dengan sepenuh hati dan taat akan segala perintahnya. Inilah iman yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang besar. Dimuliakanlah Engkau Bapa. Terima kasih atas kesempatan kali ini untuk mempelajari firman-Mu Allah. Kami memohon akan pengertian akan iman sepenuhnya pada-Mu ya Allah. Iman pada Yesus Kristus yang didasari akan kebenaran firman dan bukan dari keinginan pribadi. Seperti perempuan Kanaan yang datang pada Yesus, ia curahkan segala harapannya pada Dia. Ajari kami Roh Kudus untuk mencurahkan segala harapan kami hanya pada Yesus semata, agar hidup kami berubah seperti yang telah Engkau rencanakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Allah kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.